Halo semuanya, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban atau diskusi yang sudah kalian lakukan di beberapa hari lalu tentang soal latihan soal akhir kelas 9 yang mana kalian persiapkan untuk nanti dalam menghadapi asesmen sumatif kelas akhir. Baik, tanpa berlama-lama, mohon disiapkan buku kalian yang sudah kemarin kalian kerjakan. Kita cek jawaban kalian benar apa salah. Kalau masih ada yang belum mengerti, boleh diskusi dengan temannya atau bertanya kepada saya. Baik, yang pertama dulu, banyak titik sudut dan rusuk pada kubus berturut-turut. Nah, kalau berturut-turut berarti kalian kuncinya adalah mengurutkan dari paling depan yang ditanyakan apa, sisi, titik sudut, dan rusuk. Nah, untuk sisinya, untuk kubus itu berarti ada 6. Kemudian untuk titik sudutnya berarti ada 8 dan rusuknya kubus itu 12 ya. Kalau misalnya kalian sulit untuk membayangkan ya boleh kalian gambar kubusnya. Begitu juga dengan balok nomor 2 ya. Banyak sisi, titik sudut dan rusuk pada balok sama ya. Berarti 6, 8 dan 12. Untuk banyak sisi titik sudut pada prisma segi 5. Prisma segi 5 itu berarti bentuknya seperti balok tapi alas dan tutupnya bentuknya prisma. Berarti dia sisinya otomatis ada 5 kan yang berdiri ya, berarti ada 7. Titik sudutnya berarti ada 10. Rusuknya berarti ada 15. Ya, karena gambarnya kan seperti ini ya. Kira-kira seperti ini kurang lebih. Ya, maaf kalau gambarnya kurang rapi. Yang jelas bisa memberikan kalian gambaran gini ya. Itu di bawahnya ada 5, pinggirnya ada 5, atasnya juga 5, berarti 15 kalau rusuk. Banyak titik sudut dan rusuk pada 5 segi 4. Kalau 5 segi 4 itu berarti seperti ini ya, seperti piramid atau piramida. Oke, kita lihat di situ sisinya berarti ada 5. Titik sudutnya berarti ada 5 juga. Lalu rusuknya berarti ada 8. Ya. Kemudian nomor 5, banyak bidang diagonal pada kubus adalah ada berapa? Kalau kubus bidang diagonal itu bentuknya seperti pada nomor 7 ini ya. Di kubus itu ada 6. Dulu kita pernah gambar di LKS. Banyak diagonal ruang. Diagonal ruang itu berarti ada 4 ya, kalau salah 4. Ada 4 diagonal ruangnya. Kalau misal saya gambar, misalkan ada minggu nih, saya gambar seperti ini. Ini misalkan saya punya kubus. Diagonal itu yang dari sini 1. Ini pojok sini 2, ini 3, dari sini ke sini ada 4 ya. Kemudian pada kubus berikut bentuk BEHC dinamakan BEHC. Ini namanya adalah bidang diagonal. Oke, lanjut. Nah, nomor 8, lingkarilah yang merupakan jaring-jaring kubus yang mana saja. Berarti ini kepotong ya, ini harusnya seperti ini ya. Ini masuk ya. Yang B masuk. Kemudian yang D ya. Yang D. Yang C nggak masuk. Kenapa? Karena ini ada yang bertabrakan nantinya. Gitu ya, ada yang bertabrakan sehingga nanti misalkan ini jadi, misalkan ini saya anggaplah ini alasnya ya. Ketika ini ditekuk, ini ke sini, ini naik, ini ke sini, ini ke sini. Nanti yang ini akan nabrak dengan ini, berarti ini bukan ya. Pada jaring-jaring kubus berikut, jika persegi yang nomor 4 sebagai alas, ini sebagai alasnya, maka persegi yang menjadi tutupnya adalah nomor berapa? Nah, itu otomatis ada selisihnya 1, yaitu tutupnya adalah nomor 2. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka kubus dengan panjang rusuk 8. Nah, berapa ini? Rumus untuk membuat kerangka kubus atau jumlah panjang rusuk itu rumusnya adalah 12 kali rusuknya atau 12 kali panjang sisinya ya. Berarti 12 kali 8 yaitu 96 cm. Kemudian nomor 11, tersedia kawat dengan panjang 5 meter. Jika panjang kawat tersebut
akan dibuat kerangka kubus dengan panjang 20 cm, maka panjang kawat yang tidak terpakai berapa? Nah, kamu punya kawat 5 meter itu berarti 500 cm. Kemudian 500 cm ini akan dibuat kerangka kubus panjangnya 20, berarti kita butuh 12 kali 20 ini ya. Atau saya bisa sebut atau hitungnya adalah 240 cm. Berarti yang tidak terpakai tinggal kita kurangkan saja 500 dikurangi 240 sama dengan 260 cm atau 2,6 meter. Itu adalah kawat yang tidak terpakai. Kemudian nomor 12. Akan dibuat 6 kerangka kubus dari batang-batang kawat sepanjang 1 meter. Jika panjang rusuk kubusnya 30 cm, maka banyak batangan kawat yang diperlukan berapa gitu ya. Jadi kita hitung dulu jumlah panjang rusuknya untuk satu buah kubus berapa. Satu kubus itu dia memerlukan berarti 12 kali 30, yaitu ada 360 cm untuk satu ya. Kemudian akan dibuat 6 ya, akan dibuat 6 kerangka kubus. 6 kerangka kubus itu berarti tinggal kita kalikan 6. 360 kali 6 pieces atau 6 buah kubus ya. Berarti 36 kali 6 itu 6 kali 6 36, 3 kali 6 18, ini 216 atau 2160 cm. Nah, padahal batang-batang kawatnya itu panjangnya itu 1 meter. Ini dengan artian nanti kawatnya berarti bisa disambung ya. Untuk kawat misalkan putus di tengah, itu bisa disambung dengan kawat yang lainnya. Nah, kalau ada seperti itu ya berarti kita kawatnya kita bisa butuh sebanyak, tinggal dibagi aja. 2160 dibagi dengan 1 meter itu kan berarti 100 ya. Tinggal dibagi aja, berarti kira-kira ada 21,6 kawat, atau kita bisa bulatkan menjadi 22 kawat itu boleh ya, karena kita butuhnya mungkin kita butuhnya 21 karena kurang sekitar 60 cm, kita bulatkan aja jadi 22 kawat gitu ya. Kemudian nomor 13, luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kubus yang panjang rusuknya 14 cm. Nah, kubus sama ya, luas kartonnya kita berarti hitung luas itu adalah 6 kali sisi kuadrat, berarti 6 kali 14 kuadrat atau 6 kali 196. Nah, bagaimana 6 kali 196? 6 kali 196 itu kita bisa hitung seperti ini bagi yang belum bisa menghitung. 6 kali 6 adalah 36, 9 kali 6 adalah 54, 57. Kemudian 1 kali 6, 6 tambah 5, 11. Berarti 1176 cm persegi. Nomor 14 itu sebuah kubus mempunyai alas 196 cm persegi luasnya ya. Maka volume kubus. Nah, volume kubus itu kita tuliskan dulu. Kalau volume kubus itu dia adalah sisi pangkat 3. Nah, masalahnya kita belum tahu kan sisinya berapa. Jadi kita harus mencari sisi dari luas alas yang disediakan ya. Luas alasnya itu pasti dia persegi karena dia kubus. Berarti luas alasnya adalah akar dari ini. Kenapa? Karena persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi. Berarti kalian cari berapa angka yang sama kalau dikuadratkan dengan 196. Berarti otomatis. Oke, jadi sisinya itu adalah 14 ya. Jadi setiap sisinya 14 dikarenakan dia luas alasnya 196. Nah, rumusnya tadi kita masukkan ke sana. Jadi 14 kali 14 14 karena dia volume kubus. Jadi kita hitung 14 kali 14 itu 196 kali 14. Itu kita bisa dapat sekitar 2744 ya cm pangkat 3 atau kubik ya, 2744 kubik. Nomor 15, sebuah balok berukuran panjang 12, lebar 9 dan tinggi 4 akan dibuat karton. Luas karton yang dibutuhkan berapa? Nah, ini berarti kita pakai rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Silakan dimasukkan dengan menggunakan rumus ini gitu ya. Nanti ketemunya jawabannya bisa ya kalau hitung sendiri. Jawabannya adalah 884 cm persegi.
Kemudian volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dihitung, panjangnya berarti 20 kali 12 kali 5 atau 12 kali 60 20 kali 60 yaitu 1200 cm3. Banyak rusuk pada prisma segi 6. Prisma segi 6 itu bentuknya berarti atas bawah segi 6. Berarti itu ada satu atasnya aja udah 6, bawahnya 6, yang berdiri 6, berarti ada 18. Gitu ya, nomor 17. Oke, lanjut. Nomor 18, banyak sisi pada 5 segi 8. 5 segi 8 itu berarti 8 kan di sebagai segitiganya. Lalu di bawahnya ada 1, berarti 8 tambah 1 itu berarti ada 9. Nama bangun prisma yang memiliki 12 rusuk. Kalau 12 rusuk itu berarti kita bagi 3. Kita bagi 3 itu berarti dapatnya 12 bagi 3 4, atau kita bisa sebut prisma segi 4, atau kita bisa kadang ada yang kita bisa menyebutnya mungkin itu kubus, mungkin itu balok, mungkin yang lainnya, yang penting dia punya alasnya berbentuk segi 4. Banyaknya sisi tegak pada 5 ABCD berapa? Ada 4 yang tegak ya. Kalau di 5 seperti yang sebagai temboknya atau sebagai dindingnya itu ada 4. Lalu banyak rusuk dan titik sudut pada 5 segi 8. 5 segi 8 itu berarti 16 berdiri, 16 di bawah sebagai alasnya, berarti ada 16. 8 di atas, 8 di bawah maksud saya, maaf. Kemudian nomor 22, alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya masing-masing 8 dan 6. Jika tinggi prisma 12, maka luas sisi prisma adalah, nah kita harus menghitung dulu dia itu panjang diagonalnya masing-masing 8 dan 6. Oke, berarti di sini anggaplah ini belah ketupat ya. Belah ketupat ini dia diagonalnya ini ada 8 dan 6. Nah, kita hitung dulu luasnya kan. Kenapa? Karena ngitung luas sisi. Luas sisi berarti luas semuanya ya. Kalau kita gambarkan ini bentuknya seperti ini. Hampir mirip seperti balok ya atau kubus ya. Tapi dia punya karakteristik dia setiap sisinya sama tapi dia bukan 90 derajat. Ini 8 dan 6. Luas sisi semuanya itu berarti kita menghitung luas bawahnya, luas sampingnya, ini sini-sininya ini, dan dijumlahkan dengan atas bawah. Nah, yang luas belah ketupatnya berarti 2 kali setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kenapa 2 depannya? Karena dia ada 2 kan atas bawah. Oke, berarti diagonal satunya kita bisa tulis 2 kali setengah kali diagonal satunya 8, diagonal 2-nya 6. Gitu kan, bisa coret, berarti atas bawahnya udah ada 48 cm persegi. Ini baru yang bawah dan atas gitu ya. Sekarang kita tinggal cari sisi sampingnya. Sisi sampingnya berarti kita bisa pakai Pitagoras ya. Kenapa? Lihat yang di sini, yang di sebelah sini ini kan dari sini sampai sini kan 8. Berarti sisi segini 4. Kalau ini dari atas sampai sini kan 6. Berarti segini itu 3. Berarti sisinya di sini adalah 5. Pakai Pitagoras ya. 5, ini 5, ini 5, ini 5 dan ini 5. Berarti ngitungnya bagaimana? Kita hitung dulu luas per ininya. Nah, kalau itu saya keluarkan kan jadi seperti ini ya. Jadi dia persegi panjang dengan ininya 5 dan tingginya 12. Berarti ini ada 5 kali 12 itu 60. Nah, sedangkan ada 4 buah, berarti 4 kali 60 yaitu 240 cm persegi untuk sisi yang berdiri. Kita totalkan saja, berarti totalnya adalah 288 cm persegi. Seperti itu ya. Oke, kita sekarang masuk ke nomor 23 ya. Nomor 23 ini kita bicara tentang limas, di mana limas ini dia punya alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku berarti seperti ini bawahnya ya. Kalau kita lihat dari atas, berarti yang di sini karena di paling panjang itu berarti 17 sebagai sisi miring, kemudian 8, ini 15. Nah, volume limas itu apa? Volume limas itu adalah
sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, sepertiga luas alasnya ada segitiga, berarti setengah kali alasnya 8, tingginya 15. Kemudian untuk tinggi limasnya berapa? Tinggi limasnya adalah 10. Ini ya. Oke. Lalu bagaimana? Kemudian kita hitung 15 bisa kita coret sama 3, ini ya 5. Kemudian 8 itu bisa coret dengan 2, yaitu ini 4 gitu ya. Berarti ini adalah 20 kali 10, yaitu 200 cm pangkat 3. Oke, baik. Kemudian nomor berikutnya nomor 24. Nomor 24 jenis transformasi. Nah, oke, kalau seperti itu dia modelnya seperti cermin, atau kita bisa sebut dengan pencerminan, atau nama matematikanya adalah refleksi. Baik, titik C 3,7 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik C-nya menjadi berapa, atau C-aksennya jadi berapa. Nah, untuk ini kalian boleh gambar manual silahkan, tapi saya akan coba untuk berikan rumus ya. Jadi 3,7 ya terhadap sumbu Y. Oke, saya akan bukakan rumus. Untuk rumus refleksi nanti silakan kalian screenshot. Jadi gini modelnya gini. Kalau terhadap sumbu X, ini kan sumbunya ya. Ini ada X, ada Y. Kemudian nanti jadinya apa kalau dicerminkan terhadap sumbu X? Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti rumusnya ini langsung berubah gitu ya. Kalau sumbu Y, awalnya kan X, Y biasa ya. Nanti jadinya apa? Yang diubah cuma yang X-nya saja. Jadi dari X ini jadi min X, kalau Y-nya tetap gitu ya. Nah, dari soal tadi apa tadi? Titik C-nya 3,7, cerminkannya terhadap Y. Berarti 3,7 awalnya 3,7 dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, kalau sumbu Y berarti rumusnya yang mana? Ini kan? Ini ke sini. Berarti yang berubah adalah yang depan saja, karena di sini min X, Y. Berarti jadinya ini jadinya min 3, karena Y-nya tetap jadi min 3,7. Ini adalah bayangannya. Berarti ini min 3,7. Ya. Oke, nomor 26. Jika titik A 7, min 10, saya tulis dulu di tempat saya tadi ya. Titik A-nya adalah 7,10, kemudian bentar, saya split view saja dengan nih. Oke. Titik A-nya 7,10, maka sumbu refleksinya, ini titik A-nya awalnya min 7,10 ya. Ternyata dicerminkan menjadi A-aksennya adalah 7,10. Nah, ini berarti dia pakainya dicerminkan pakai apa gitu. Kebalikannya yang dengan nomor 25 tadi ya, nomor 26 ini. Jadi dia dicerminkannya apa nih? Yang berubah ternyata yang belakang doang. Nah, kita cek dari yang depan ini yang berubah yang belakang doang yang mana ya? Yang berubah belakangnya aja. Berarti yang yang A. Yang pertama itu dia dicerminkan terhadap sumbu X. Karena apa? Karena depannya tetap, ya kan? 7 ke 7 tetap. Min 10 kok jadi 10 berubah, berarti kita lihat di sini ya, gitu ya. Oke, kita sekarang ke nomor 27. Nomor 27 ini juga masih sama tentang pencerminan, tapi bedanya dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 ya. Jadi awalnya dia punya titik E itu adalah 4,-5 dan dia dicerminkan ke X sama dengan 3. Kalau dicerminkan X sama dengan 3, X sama dengan 5, X sama 7, kita pakai rumusnya yang ini. Yang X sama dengan H itu adalah bilangan terserah yang menggantikan untuk X-nya itu sama dengan berapa, atau konstantanya itu berapa gitu ya. Jadi kita bisa pakai rumus 2H minus X, Y. Nah, kita ganti H-nya dengan 3 berarti ya. 2 kali 3 dikurangi X-nya adalah 4. Berarti dari depannya 4 kan, Y-nya adalah min 5. Kemudian 2 kali 3 adalah 6, kurangi 4, min 5. Berarti 6 kurangi 4 adalah 2, ini min 5. Di hasil refleksinya ketika dia dicerminkan ke X sama dengan 3, itu hasilnya adalah 2, min 5. Tuh ya. Ini yang nomor 27 ya. 2, min 5.
Berarti yang nomor 26 tadi, apa? Terhadap sumbu X ya. Oke, yang 25 adalah min 3,7. Sekarang nomor 28 ya, nomor 28 soalnya adalah titik B min 2,13 dicerminkan dicerminkan oleh garis Y sama dengan 5 ya, bener ya. Berarti kita pakai rumus yang paling akhir nih, Y sama dengan K nih. Nah, kita lihat rumusnya apa. X, 2K min Y, atau sama dengan X nya adalah min 2 2K min Y, berarti 2 kali K nya adalah ini ya, 5, angka 5 nya dikurangi Y nya adalah 13, berarti dia berapa? Min 2, 10 kurangi 13, berarti min 2, min 3 gitu ya. Ini berarti bayangan titik B berarti adalah min 2, min 3. Oke. Nah, sekarang ada bertingkat. Oke, bertingkat. Ini nomor 2 berapa? 29 ya. 29. Yang bertingkat itu awalnya B 6,3. Dia dicerminkan terhadap apa itu? Dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti kita kerjakan dulu. 6,3 sumbu Y berarti kita pakai rumus yang ini ya. Berarti depannya doang yang diubah ya. Berarti min 6,3. Oke, ini udah. Sekarang ini adalah B aksen berarti namanya min 6,3. Terus dicerminkan apa lagi dia? Dia dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan 5. Oh, cerminkan Y sama dengan 5 berarti kita pakai rumus ke-6. Berarti kita rumusnya pakai yang tadi. X min 2K min Y. Kita masukkan. X nya adalah min 6. 2K nya berarti 2 kali 5 dikurangi Y nya adalah 3. Ini jadi min 6, 10 kurangi 3, 7. Berarti min 6,7. Ya, berarti 2 kali kerja ya. Oke. Baik. Oke, baik. Maaf tadi ada ralat sedikit karena saya salah tulis soalnya yang saya pindahkan di sini. Khususnya nomor 28 ya. Nomor 28 ternyata ini ada minusnya. Ya, ini ada minusnya di sini. Berarti ini minus 13 ya. Ini berarti tambah 13, jadinya adalah ini 23. Berarti nomor 28 itu isinya adalah min 2,23 gitu ya. Oke, nomor 29 udah betul ya, min 6,3 lalu 6,7. Oke, bagus, min 6,7 benar. Sekarang kita beranjak ke nomor 30. Oke, nomor 30 kita udah masuk translasi. Translasi itu lebih mudah, dia tinggal dijumlahkan X-nya dan X-nya yang baru berapa atau pergeserannya berapa. Seperti ini dulu kita pernah pelajari. Nah, translasi yang ditunjukkan oleh segitiga ABC itu berarti kita lihat dulu dia geser ke kanan kirinya seberapa. Awalnya kan dia di sini ya. Kita ambil satu titik saja, misalkan titik B. Kita geser sejauh berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4. Ke sini ya, ke B-nya. Berarti dia geser ke kanan 4. Terus dari sini dia kan ke bawah. Ke 1, 2, 3. Berarti dia ke min 3. Berarti nomor 30 ini translasinya adalah 4 dan min 3. Seperti itu ya. Kemudian titik M, X, Y ditranslasikan oleh PQ. Maka bayangannya apa? Tinggal dijumlahkan aja. X-nya sama yang di atas. Atau kita bisa tulis X tambah P dan Y tambah Q. Kemudian bayangan titik G min 2,13 digeser oleh T 5, min 4. Kita tambahkan aja yang X dengan atasnya. Berarti yang atasnya jadi min 2 tambah 5. Yang bawahnya min 13 ditambah min 4. Atau kita bisa hitung menjadi min 2 tambah 5 itu adalah 3. Min 13 min 4 adalah min 17. Kemudian nomor 33. Bayangan titik D 6, min 7 digeser sama ya. Berarti kita ini 6 tambah min 3
yang bawahnya min 7 tambah 10. Nah, ini jadi 3 sama 3. Ya. Oke, berikutnya adalah nomor 34. Nah, 34 itu kebalikannya ya. Awalnya dia punya 3, min 7, kemudian dia tiba-tiba ditranslasikan oleh AB dan dia ada bayangannya jadi 15, min 3 gitu ya. Nah, kita tinggal dikurangin aja kalau seperti ini. 15 kurangi 3 adalah 12. Min 3 dikurangi min 7 itu adalah jadi 4 ya. Berarti 12,4. Translasinya 12 sama 4, benar ya? Oke. Kemudian nomor 35. 35 itu sama saja. Kalau ini hasil translasi dari titik ini ditranslasikan, jadi tinggal jumlahkan aja ya. Min 6 ditambah min 2, min 3 ditambah min 7 sama dengan min 8 min 10 ya. Oke, sekarang titik A23 ditranslasikan berturut-turut 3, min 1 dan min 1,4. Nah, berarti ini tambahnya double nih berarti. Ini 2, berarti ditambah 3 ditambah min 1. Lalu min 3 ditambah min 1 ditambah 4. Nah, ini penjumlahan. Jadinya 4, bawahnya 0. Ini ya, 4,0. Oke, baik. Selanjutnya kita ke rotasi. Nah, ini kita rotasi ada beberapa rumus, tapi kita untuk SMP kita akan berikan untuk rumus yang ini ya. Jadi kita pakai rumus yang ini untuk rotasi 90, berarti kalau awalnya X, Y, dia menjadi min Y, X dibalik gitu ya. Misalkan saya punya 3,4, dia dirotasikan sejauh 90 derajat ya. Jadi apa dia? Awal 3,4, X-nya 3, Y-nya 4, berarti dia dibalik jadinya min 4, X-nya tetap ya di belakang jadi 3. Seperti itu ya. Ini contoh. Berarti untuk yang nomor 37, bayangan titik 5,4 dirotasikan dengan pusat sejauh 270. Nah, awalnya berapa dia? Nomor 37. Awalnya dia 5,4 dirotasikan dengan pusat 0,0 ya. Dirotasikan 270 derajat, dia berlawanan dengan jarum jam ya. Selalu berlawanan dengan jarum jam kalau di soal seperti ini. Untuk yang kelas 9 kita sepakati bersama. Kemudian dia berarti pakai rumus kalau 270 berarti awalnya dia ini X, Y, dia menjadi Y, min X, atau berarti kita balik. Berarti 4-nya di depan, yang 5-nya karena di belakang dia ditambahin min kan di rumusnya ini, jadi ini ya 4, min 5. Berarti ini adalah 4, min 5. Sekarang nomor 38. Jika titik P 5,7, nomor 38 ya. P-nya 5,7. Dia dirotasikan dengan pusat 00 sejauh 90 derajat. Nah, kita fokus ke rumus yang paling atas tadi, berarti awalnya X, Y, dia menjadi min Y, X. Dia menjadi berarti Y-nya di depan 7, tambahin minus ya, sesuai rumusnya. X-nya jadi di belakang tanpa merubah bilangannya, berarti 7, min 7,5. Min 7,5. Kemudian nomor 39. Nomor 39 itu bayangan min 4,5, min 5, sorry. Dirotasikan pusat 0 jauh 180 derajat. Nah, berarti kita pakai rumusnya yang nomor 2. Awalnya X, Y menjadi min X, min Y, atau tinggal tambahin negatif aja dua-duanya. Nah, karena ini udah ada negatif, berarti kita tinggal jadi positif, kebalikannya ya. Min 5-nya jadi 4,5. Berarti 4,5. Nomor 40. Nah, 40 itu ada dilatasi. Dilatasi itu perkalian gitu ya. Nah, contoh A2,4 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala min 3. Tinggal kita kalikan min 3, berarti 2,4 dikalikan dengan faktor dilatasinya min 3. Jadinya dia A aksennya menjadi 2 kali min 3 adalah min 6. Min 4 kali min 3 itu adalah 12. Min 6,12 yang B ya. Nah, kalau seperti ini faktor skalanya jadi berapa ini? Faktor skalanya dilatasi dari segitiga ABC ke 3 ABJ aksen yang gede. Berapa kalinya? Nah, kita cek. Awalnya dia berapa ini? A ini di titiknya adalah
A itu di 1,3 misalkan ya, B-nya di 2,0. Oke. C-nya itu di berarti dia di 3,2 ya. Nah, A aksennya dia berarti di sini dia 2,6 berarti ya. 2,6. B aksennya menjadi 4,0. C aksennya menjadi dia di sini 6,4. Nah, kita lihat nih dari hubungan ininya kan tinggal dari 1 ke 2 itu berarti dikali 2, 3 ke 6 itu dikali 2. Ini juga sama semuanya. Ya, berarti ini faktornya 2 skalanya. Karena dikalikan 2 semuanya gitu ya. Oke, nomor 42 atau nomor terakhir. Titik P didilatasi awalnya titik P itu 5,3. Dia didilatasi dengan pusat 00 dan faktor skala 2. Nah, jadi berapa nih? Berarti bayangannya kalian 2 aja kan? Berarti 10,6. Nah, 10,6 ini dia direfleksikan ternyata. 10,6 direfleksikan. Nah, refleksi tadi rumusnya mana ya? Rumus refleksi terhadap sumbu X. Refleksi sumbu X kita buka lagi rumusnya. Nah, ini rumusnya kalau dari X ke Y itu rumusnya menjadi X, min Y. Nah, berarti ini jadi di sini kita tulis lagi X-nya tetap ya, berarti 10 dari Y positif ke negatif, berarti ini jadi min 6. Oh, berarti di sini jadinya 10, min 6. Seperti itu ya. Oke, silakan dipelajari lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti boleh konfirmasi kalau ada jawaban yang kurang tepat atau mungkin kurang sesuai. Mohon nanti dikoreksi karena saya mungkin salah dalam menuliskan atau kelewat ya karena terlalu banyak angka. Oke, demikian. Selamat belajar mempersiapkan esok hari. Semoga berhasil dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih.